Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Anjani, NIM 7211419138, dan di video kali ini saya akan membawakan materi bab 7, yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan. Apa yang disebut dengan pembuatan keputusan? Jadi, SIM sebenarnya adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Selanjutnya, pemecahan masalah dan keputusan. Pemecahan masalah terdiri atas respons terhadap hal yang berjalan dengan baik, serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat atau dapat memberi manfaat. Pembuatan keputusan adalah tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Selanjutnya, fase pemecahan masalah. Yang pertama, aktivitas intelijen, yang kedua, aktivitas perancangan, yang ketiga, aktivitas pemilihan, dan yang terakhir, aktivitas pengkajian. Pentingnya cara pandang sistem. Jadi, yang pertama itu adalah mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Yang kedua, menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Yang keempat, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Selanjutnya, elemen proses pemecahan masalah. Jadi, skema berikut merupakan elemen proses pemecahan masalah. Situasi yang diinginkan adalah apa yang harus dicapai sistem tersebut, dan keadaan saat ini merupakan apa yang dicapai sistem tersebut sekarang ini. Memilih solusi yang terbaik. Analisis merupakan evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Penilaian merupakan proses pemikiran yang dilakukan oleh manajer. Yang terakhir, penawaran adalah negosiasi antara beberapa manajer. Permasalahan versus gejala. Gejala adalah kondisi yang dihasilkan oleh masalah, dan kita dapat memandang suatu masalah sebagai penyebab permasalahan atau penyebab kesempatan. Selanjutnya, struktur permasalahan. Yang pertama, keputusan terprogram. Keputusan ini bersifat repetitif dan rutin dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya, sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap kali terjadi. Selanjutnya ada keputusan yang tidak terprogram yang bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Tidak terdapat metode yang pasti untuk menangani masalah seperti ini karena masalah tersebut belum muncul sebelumnya, atau karena sifat dan strukturnya sulit dijelaskan dan kompleks, atau karena masalah tersebut demikian penting sehingga memerlukan penanganan khusus. Selanjutnya, sistem pendukung pengambilan keputusan. Mohon maaf, gambar berikut merupakan contoh gambaran dari model DSS. Untuk gambar yang lebih jelasnya bisa dilihat di Google atau di buku Sistem Informasi Manajemen. Jadi, figur ini menunjukkan dari kiri ke kanan bagaimana konsep tersebut berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya, pemodelan matematika. Model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah itu adalah entitas. Jenis model itu ada model fisik yang merupakan gambaran 3 dimensi entitasnya. Yang kedua ada model naratif yang menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Yang ketiga ada model grafis yang menggambarkan entitasnya dengan abstraksi garis, simbol atau bentuk. Kemudian yang terakhir ada model matematis. Nah, kebanyakan model matematika yang digunakan manajer bisnis sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung EOQ. Selanjutnya ada penggunaan model. Yang pertama untuk memberikan pengertian, yang kedua memfasilitasi komunikasi, dan yang terakhir untuk memprediksi masa depan. Kelas model matematis. Nah, itu ada
Yang pertama model statis atau dinamis, yang kedua model probabilitas atau deterministik, dan yang terakhir ada model optimisasi atau suboptimisasi. Penjelasannya begini. Untuk model statis, itu dia tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Jadi model ini berkenaan dengan situasi pada waktu tertentu. Dan sifatnya itu seperti cuplikan keadaan. Lalu untuk model dinamis, itu dia melibatkan waktu sebagai salah satu variabelnya, menggambarkan perilaku entitas seiring dengan waktu, dan sifatnya itu seperti gambar bergerak atau film. Selanjutnya untuk model probabilitas, yaitu model yang melibatkan probabilitas atau kesempatan. Nah, untuk model deterministik itu adalah model yang tidak melibatkan probabilitas atau kesempatan. Selanjutnya ada model optimisasi atau suboptimisasi. Nah, model optimisasi adalah model yang memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ditampilkan. Lalu, untuk model suboptimisasi atau yang biasa disebut dengan satisfying model atau model pemuas, itu adalah memungkinkan seorang manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan. Selanjutnya simulasi. Simulasi merupakan tindakan menggunakan model. Nah, simulasi ini terdiri dari skenario. Skenario digunakan untuk menggambarkan kondisi yang mempengaruhi simulasi. Elemen data yang menentukan skenario ini disebut elemen data skenario. Yang terakhir ada variabel keputusan, yang merupakan nilai input yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak entitas. Contoh pemodelan. Yang pertama itu ada harga produk, yang kedua jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas untuk memproduksi produk, yang ketiga jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran seperti iklan dan penjualan langsung, dan yang terakhir jumlah yang akan diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan. Yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan pemodelan. Kelebihan dari pemodelan ini adalah yang pertama, dapat menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan. Yang ketiga, memberikan kemampuan prediksi. Dan yang terakhir, tidak semahal upaya uji coba. Untuk kekurangannya sendiri adalah kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Yang terakhir, kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Lalu ada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Wilayah AI itu meliputi jaringan saraf tiruan, algoritma genetik, dan agen cerdas atau intelligent agent. Konfigurasi sistem pakar. Nah, konfigurasi ini terdiri dari antarmuka pengguna, lalu ada basis pengetahuan yang meliputi domain masalah dan aturan. Selanjutnya ada mesin inferensi yang meliputi variabel tujuan, dan yang terakhir mesin pengembangan yang meliputi kerangka sistem pakar, cara pikir berbasis kasus, dan pohon keputusan. Konsep GDSS, sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Letak lingkungan GDSS sendiri itu ada ruang keputusan yang meliputi fasilitator, komunikasi paralel, dan anonimitas. Lalu ada jaringan keputusan wilayah lokal, sesi legislatif, dan yang terakhir konferensi yang mediasi komputer. Terima kasih sudah menonton video ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.